Apa kabar sahabat Sehat RSO? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pelayanan kecelakaan kerja di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta. Tetap ikuti videonya di Orto Podcast. Baik, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang sangat expert di bidang pelayanan, khususnya di kecelakaan kerja. Beliau adalah Bapak Sunarno Esos. Apa kabar Pak Narno? Baik, alhamdulillah Mas Anggi. Bagaimana hari ini? Sudah sibuk sekali sepertinya Pak Narno. Alhamdulillah, jadi walaupun sibuk tetap bisa di-manage untuk bekerja. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu datang ke acara Orto Podcast kita kali ini Pak Narno. Ya, siap. Pak Narno, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kecelakaan kerja ya Pak, khususnya pelayanannya di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta. Nah, kebetulan Pak Narno ini adalah salah satu petugasnya ya Pak. Kalau boleh dijelaskan singkat saja Pak Narno, untuk PSM atau petugas social medik di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta itu apa sih Pak Narno? Baik, selamat pagi untuk sahabat sehat. Saya Pak Narno, saya Sunarno dari petugas sosial medik Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Surakarta, dan juga selain sosial medik juga PIC berkaitan dengan kecelakaan kerja di kebetulan yang ditugaskan di Rumah Sakit Ortopedi Mas Anggi. Baik Pak Narno. Pada khususnya seperti itu ya Pak Narno. Kemudian seperti yang kita tahu, Rumah Sakit Ortopedi ini adalah salah satu rumah sakit yang menangani PLKK atau Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Mungkin bisa dijelaskan Pak Narno, apa yang dimaksud PLKK itu di Rumah Sakit Ortopedi? Saya baca bahwa PLKK, jadi Pusat Layanan Kecelakaan Kerja, itu memang kerjasama antara BP Jam Sostek dengan Rumah Sakit Ortopedi yang saat ini memang sebagai PLKK ya dengan BP Jam Sostek cabang Solo. Jadi bahwa dari Rumah Sakit Ortopedi kami melayani kaitan dengan pasien-pasien yang cedera atau kaitan dengan trauma atau kecelakaan yang diakibatkan atau disebabkan kaitan atau berhubungan dengan kecelakaan kerja. Seperti itu. Kemudian secara garis besarnya Pak Narno, yang dimaksud dengan kecelakaan kerja di sini itu contohnya seperti apa Pak Narno? Baik, sebenarnya pengertian dari kecelakaan kerja itu kan kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan kerja atau berkaitan dengan kerja. Atau bisa juga penyakit yang timbul akibat dari hubungan kerja. Kemudian begitu pula kaitan kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas, tertanggung juga ya Pak ya? Dari karyawan atau pegawai yang berangkat kerja dari rumah menuju kantor atau sebaliknya, atau pulang dari kantor menuju ke rumah. Tanda kutip ini melalui jalan yang biasa, maksudnya umumnya dilewati. Berarti bisa ditarik untuk garis besarnya adalah seluruh yang terjadi karena cedera dan lainnya yang terjadi karena kecelakaan kerja, berhubungan kecelakaan kerja waktu di tempat kerja maupun di perjalanannya itu nanti bisa masuk kategori kecelakaan kerja dan tertanggung sama BP Jam Sostek. Nah, untuk Rumah Sakit Ortopedi sendiri kita sudah kerjasama langsung ya Pak Narno ya. Sudah lama sekali ya. Sebagai PLKK Solo Raya, bahkan dari luar Solo Raya banyak yang ke Rumah Sakit Ortopedi Surakarta. Pak Narno, menyangkut tentang sedang perjalanan ya Pak ya. Seperti yang kita tahu, untuk di jalan pun kan kita ada asuransi yang namanya Jasara Harja. Nah, mungkin bisa dijelaskan kalau terjadi kecelakaan di jalan, kemudian pada saat itu pulang atau berangkat kerja. Nah, itu nanti yang akan menanggung itu masuk BP Jam Sosteknya atau Jasara Harjanya itu Pak? Baik, jadi begini sahabat sehat, bahwa ini kaitan kecelakaan kerja yang berhubungan dari perjalanan ya, baik berangkat kerja, pulang kerja, atau bahkan kedinasan atau tugas. Jadi itu nanti kita dasarnya dengan laporan polisinya itu. Tentunya kalau kecelakaannya itu tunggal ya cukup, ada tunggal diganda ya Pak ya. Cukup laporan polisi tersebut kemudian dilengkapi dengan berkas-berkas kecelakaan kerja.
Oh, jadi syaratnya itu. Ya, kemudian kalau ganda. Jadi tadi tunggal, ganda itu maksudnya ada disebabkan. Jadi mungkin bisa motor dengan motor atau mungkin mobil ya. Artinya ada sebab itu, maka menurut aturannya itu penjamin pertamanya jasa raja dulu. Jasa raja dulu. Ya, jadi kan LB-nya kan itu kan keluar ganda, penjamin pertama jasa raja dulu. Kemudian untuk BP Jam Sostek itu sebagai penjamin kedua. Setelah plafon jasa raja habis. Oh iya, sebagai catatan untuk sahabat sehat RSO. Jadi, semisal ada saudara atau kerabat, keluarga lainnya, teman, ada mengalami kecelakaan kerja di jalan, jadi itu ada penanggung pertama itu adalah jasa harja dengan plafon 20 juta. Setelah itu habis, nanti akan diteruskan dengan jasa dari ini Pak ya, BP Jam Sostek ya, asuransinya akan ditanggung oleh BP Jam Sostek. Kemudian untuk syarat-syaratnya Pak Narno itu seperti apa? Baik, jadi begini sahabat saya, bahwa kaitan dengan syarat untuk kasus atau cedera atau kecelakaan kerja yang berhubungan dengan pekerjaan tadi, yang pertama yaitu surat pengantar atau surat pernyataan dari kantor tempat kerja seperti itu. Kemudian yang kedua laporan tahap 1 atau KK1 seperti itu. Kemudian yang ketiga ada laporan absensi. Biasanya dalam bulan berjalan saat sebelum kejadian kerja itu. Kemudian fotokopi kartu BP Jam Sostek atau BPJS Tenaga Kerja dan juga KTP Mas Ongki. Oh iya, berarti sahabat Jareso salah satu syaratnya ada kartunya ya, jangan sampai hilang, jadi gitu benar ya. Sekarang ada digital juga. Ada digital juga, berarti aman ya benar ya. Jadi ada di aplikasinya itu juga bisa, masih bisa ya. Jadi nggak perlu fisiknya sebenarnya nggak perlu ya Pak Narnya, nggak apa-apa ya. Sudah ada digital juga, tapi fisiknya juga. Fisiknya ada, berarti aman. Insya Allah aman. Kemudian selanjutnya kalau kita sudah mempunyai syaratnya, nanti kemudian pasien ini datang ke Rumah Sakit Ortopedi Surakarta. Nah, alurnya seperti apa ya Pak? Alurnya. Untuk alurnya, kalau pasien atau kecelakaan kerja itu dalam kondisi emergensi, gawat darurat nih Mas Ongki. Jadi ya udah pasien langsung ke IGD Rumah Sakit Ortopedi. Sudah nanti petugas kita akan memberikan juga syarat-syarat yang untuk segera dilengkapi seperti itu. Kalau misalnya IGD pulang, biasanya itu kalau berkas lengkap sih nanti akan kami tindak lanjuti untuk koordinasi dengan PSI atau kita input ke aplikasi ke BP Jam Sostek gitu ya. Tentunya kalau lanjut rawat inap nanti bisa kita monitoring di petugas sosial medik di rawat inap dan pendampingan untuk kelengkapan sampai kepastian apakah memang itu dinyatakan kecelakaan kerja atau tidak, itu nanti kan kita dampingi sampai selesai. Jadi nanti sudah ada petugas sosial medik seperti Pak Narno dan timnya yang akan siap nanti membantu Pak Narno ya. Pak Narno, mengenai keadaan darurat, semisal keadaan darurat kan salah satunya kan harus ada tindakan langsung Pak Narno. Nah kebetulan ini contohnya ada salah satu pasien yang sudah melakukan penanganan di rumah sakit yang lain, kondisinya darurat seperti itu. Kemudian dari rumah sakit lain ternyata mohon maaf istilahnya tidak bisa tertangani di sana dan harus dikirim ke Rumah Sakit Ortopedi Surakarta. Nah, apakah itu nanti bisa dan syaratnya apakah sulit Pak Narno? Seperti itu. Ya, baik, untuk berarti terkait dengan rujukan. Terkait dengan rujukan. Baik, betul. Saya bahwa tidak masalah. Jadi kalau mungkin di rumah sakit daerah itu untuk kasus kecelakaan kerja tersebut tidak bisa ditangani, mungkin berkaitan dengan sarpras dan sebagainya, itu bisa dirujuk ke rumah sakit ortopedi. Ya syaratnya nanti bisa menyusul kondisi gawat darurat kan laporannya kan kita kan nanti kan 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Jadi nanti bisa disusulkan, nanti bisa kita monitoring. Tentunya nanti dari keluarga bisa ketemu petugas tempat nanti atau PIC nanti kita bantu untuk koordinasi. Pasti dibantu ya Pak Narno. Jadi sebenarnya masyarakat kan kadang gini Pak Narno. Waduh keadaan darurat, kemudian syaratnya kok banyak sekali tadi disampaikan. Nah apakah
nanti ketika keadaan darurat itu pasti bisa tertangani dulu. Apa harus menunggu syaratnya lengkap dulu tuh Pak? Karena syaratnya kan banyak, atau nanti yang penting ada salah satu syarat dulu yang perlu dilampirkan, setelah itu bisa tindakan dulu Pak Narno. Yang jelas kalau dari tim medis dengan kondisi gawat darurat tentunya kan pelayanan diutamakan, pelayanan pada pasien. Untuk berkes kan bisa disusulkan ya kan, masih ada ring waktu 2 kali 24 jam, itu bisa disusulkan, tidak masalah. Terkecuali kalau kondisinya IGD langsung pulang. Langsung pulang. Ini. Kondisi kecelakaan kerja kemudian IGD konservatif lah, jadi langsung, jadi tidak dilakukan tindakan operasi, mungkin langsung dengan konservatif dengan GIP atau sebagainya, atau langsung pulang. Tentunya kalau dalam sehari itu dari kantor bisa menyusulkan syarat, ya segera kita koordinasi, kita info dan sebagainya bisa. Terkecuali kalau mungkin sampai selesai belum syarat tidak terpenuhi, mungkin karena kecelakaan masih harus berproses di lapangan dengan LP dan sebagainya, itu nggak usah khawatir, itu tetap bisa dirimbes itu. Jadi khusus kaitan dengan kecelakaan kerja, berarti nanti IGD itu mungkin dibayar umum sendiri karena memang berkasnya belum lengkap dan belum kepastian apakah itu sudah dinyatakan kecelakaan kerja atau kan belum, kan kita belum tahu belum tahu, betul. Itu nanti keluarga bisa mungkin diselesaikan dengan pasien umum. Nah, nanti setelah dokumen atau berkas dilengkapi bisa dirimbes. Berarti bisa menjadi catatan kembali Pak Narno. Jadi ketika nanti pasien itu datang, kemudian tidak perlu rawat inap, hanya penanganan konservatif saja, otomatis kan bisa langsung pulang nih Pak ya. Kemudian langsung pulang, berarti nanti untuk biayanya itu bisa dibayarkan mandiri dulu. Setelah itu nanti bisa di-reimburse. Nah, untuk reimburse-nya nanti berarti langsung ke RSO-nya atau nanti langsung ke BP Jam Sostek. Langsung kepesertaan dari karyawan atau pegawai yang mengalami kecelakaan kerja tersebut. Seperti itu. Berarti nanti yang penting kita dari rumah sakit pasti membantu untuk memberikan syarat-syaratnya ya. Untuk melakukan reimburse-nya itu sendiri. Karena terkait dengan reimburse atau penanganan BP Jam Sostek. Apakah seperti kata itu kalau jasa harja kan ada plafonnya, ada limitnya tadi ya Pak Narno. Kalau BP Jam Sostek itu apakah ada plafonnya itu Pak Narno? Baik, sahabat saya, bahwa kaitan dengan kecelakaan kerja sesuai dengan aturan ya itu kan bila sudah dinyatakan, jadi dengan kecelakaan kerja itu kecelakaan kerja itu dijamin sampai sembuh. Dijamin sampai sembuh. Dijamin sampai sembuh sahabat saya RSO ini. Kaitan yang berkaitan dengan kecelakaan kerjanya itu masih berkaitan dengan cedera dari kecelakaan kerjanya tersebut, dijamin sampai tidak ada limitnya. Jadi kalau sudah dipastikan ini adalah kecelakaan kerja, akan ditangani sampai selesai, sampai sembuh, istilahnya seperti itu Pak Narno ya. Nah, terkait dengan jangka waktunya kan terkadang tiap kasus sendiri Pak Narno. Kalau untuk BPJS kesehatan kan itu ada masanya, setiap rujukan 3 bulan. 90 hari kurang 3 hari. Nah, kalau untuk BP Jam Sostek sendiri, untuk pelayanannya apakah nanti itu jika lebih dari 3 bulan harus ada pembaruan, apakah harus ada persyaratan baru lagi, seperti itu Pak Narno? Baik. Jadi begini sahabat sehat, kalau kaitan dengan pelayanan pasien kecelakaan kerja, apalagi sudah pasien lama yang kan sudah, itu terkait rujukan nggak usah khawatir. Jadi cukup surat pengantar berobat ulang dari poli rumah sakit ortopedi tentunya itu. Jadi tidak perlu mengurus rujukan berjenjang seperti itu. Ya sudah. Jika dari dokter masih memberikan surat kontrol, surat keterangan berobat ulang ya, itu tidak masalah. Jadi itu sebagai gantinya rujukan untuk berobat lanjut, ya dilengkapi paling arsip yang awal itu aja, paling cuma fotokopi, paling kartu atau KTP sama biasanya di rawat sudah ada kartu kendali, ada petugas dikasih gitu. Berarti yang penting semua yang sudah ada di awal itu jangan sampai hilang. Arsipnya itu harus ada semua. Jadi nanti ketika ada pengobatan lagi itu masih lanjut lagi, tidak ada terkendala. Kemudian Pak Rano, kadang kan mungkin kita namanya gini ya Pak, mungkin dari jauh, mungkin ada kendala jarak, ada kendala pekerjaan tidak bisa ditinggal. Pasien ini sebenarnya belum dinyatakan sembuh.
Nah, namun tiba-tiba berhenti untuk berobat. Nah, kemudian pada suatu hari lagi, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kembali lagi ke rumah sakit ortopedi untuk meneruskan pengobatannya itu. Nah, itu kira-kira kalau ada kondisi seperti itu, kira-kira gimana teman-teman? Selama pasien tersebut memang belum sembuh dan masih berkaitan dengan cedera tadi, kecelakaan kerja itu tidak apa-apa, masih bisa dilayani. Jadi yang penting arsip rujukannya masih kemarin walaupun ini udah 3 bulan yang kemarin ini kok baru datang sekarang lagi. Itu enggak apa-apa ya teman. Masih bisa lanjut terus ya. Bisa lanjut. Kemudian kami pun misalnya nanti ada hal yang rentang waktu lama atau hal yang memang perlu kita koordinasikan, tentunya nanti kita akan koordinasi dengan PIC BP Jam Sostek. Oh, jadi memang ini masih aktif. Terlalu lama. Terlalu lama. Ya, karena kan apakah kasus itu atau diagnosa kecelakaan kerja itu masih dibuka atau sudah di closing? Kalau sudah di closing kan berarti tidak bisa. Makanya itu kan perlunya nanti kita koordinasi antar PIC ya, baik kita yang di rumah sakit ortopedi dengan PIC ya, saling kalau ya menurut pengalaman pribadi dari Pak Narnan, apakah sudah ada kasus seperti itu Pak sebelumnya di rumah sakit ortopedi yang lama nggak berobat, tiba-tiba datang lagi, kemudian berobat lagi, kemudian prosesnya apakah lama atau tidak, seperti itu, apakah bisa langsung tertangani atau harus menunggu konfirmasi, seperti itu mana dari pengalaman yang sudah ada mungkin Pak? Iya, baik kalau kaitan dengan kasus-kasus yang jeda ya itu ya. Biasanya kan itu untuk karyawan atau pasien kecelakaan kerja yang dari luar pulau yang memang kan banyak sekali itu. Banyak sekali yang ke rumah sakit ortopedi kan itu betul. Juga perlu kita memahami kondisinya, perlu biaya transportasi dan sebagainya. Yang tentunya kalau memang tadi sudah kita sampaikan kalau ringnya panjang ya mungkin setahun atau 2 tahun itu kan tetap kita akan koordinasi dengan PIC BP Jam Sostek Solo. Tapi selama ini kasus atau pasien tersebut masih bisa dilayani. Masih maksudnya belum ditutup jadi masih bisa dilanjutkan kembali ya. Masih bisa. Iya, agak meloncat sedikit Pak Nano. Mungkin sharing sedikit. Salah satu juga yang di pelayanan Pak Nano. Pernah bertemu dengan salah satu pasien yang mohon maaf kecelakaan kerja sampai istilahnya mohon maaf kehilangan anggota tubuh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang bersangkutan ini berkeinginan untuk membuat alat bantu untuk tubuhnya, mohon maaf, mungkin lebih spesifik kaki palsu atau tangan palsu. Protese. Nah, apakah protese ini juga tertanggung oleh BP Jam Sostek, Pak Darno? Baik. Jadi kalau karyawan atau pegawai yang mengalami kecelakaan kerja dan mengalami kecacatan ya, jadi dengan baik amputasi tangan, kaki, bahkan ada yang jari, itu masih dijamin BP Jam Sostek untuk alat bantu gerak tersebut atau protese tersebut, tapi sekali dijamin. Sekali saja. Jadi memang harus dirawat ya, kalau sudah dilayani perlu dirawat, juga perlu hati-hati dalam pemakaiannya seperti itu. Jadi ini Pak Narno ya, sebenarnya terjamin, tapi cuma sekali saja. Jadi kan mungkin terkadang kan memang setiap alat kan ada masa tahunnya Pak Narno ya. Nanti mungkin 1, 2 tahun, 3 tahun itu harus diganti atau ternyata mohon maaf rusak seperti itu. Nah itu nanti sudah tidak tertanggung lagi. Kalau seperti itu nanti kira-kira penjaminnya apakah bisa dialihkan ke yang lain Pak Narno? Mungkin misal BPJS Kesehatan atau yang lainnya Pak Narno? Saya kira kalau BPJS Kesehatan sudah punya aturan, jadi kan kalau kaitan case-nya itu disebabkan oleh kecelakaan kerja dari BPJS Kesehatan kan juga tidak bisa mengcover ya, karena sudah dipilah-pilah itu ya. Tapi kalau yang kaitan kecelakaan kerja dan mungkin sudah dilayani protesenya sekali dan rusak ya sudah, berarti itu kan hanya sekali itu. Sekali saja. Nanti selanjutnya juga mandiri atau kalau memang mungkin dari keluarga tidak mampu sih bisa jadi untuk koordinasi atau mungkin
dengan yayasan sosial yang yayasan sosial bermana. Ini itu. Mungkin terkait dengan itu bisa kita bahas di kesempatan selanjutnya ya. Nanti mungkin sahabat RSO bisa komen mau membahas apa. Mungkin salah satunya itu. Nah, kemudian menjadi catatan juga untuk sahabat sehat RSO, mungkin ada saudaranya atau mungkin keluarga mungkin yang sebelumnya mengalami kecelakaan kerja dan lain-lain. Nah, mungkin itu dan mungkin belum tertangani secara maksimal, mungkin bisa dibawa ke Rumah Sakit Ortopedi Surakarta, Pak Narno ya. Walaupun itu sudah kasus lama, mungkin belum pernah datang ke Rumah Sakit Ortopedi. Nah, ini apakah bisa dibawa ke Rumah Sakit Ortopedi, Pak Narno? Ya, baik, sahabat, kalau kasusnya lama, tentunya historis riwayat kecelakaan kerja kan berkasnya ada. Yang penting ada riwayat berkasnya itu, kemudian rujukan dari rumah sakit setempat ya, pun di daerah setempatnya itu, enggak apa-apa. Nanti kita ketemu kita untuk PIC ke RSO, nanti kita koordinasi dengan BP Jam Sostek. Dan insya Allah selama itu masih berkaitan sih, dijamin. Masih terjamin nih. Jadi tidak perlu khawatir ya. Jadi kan mungkin BP Jam Sostek ini mungkin belum banyak masyarakat yang mengetahui ya. Taunya ya udah BPJS Kesehatan seperti itu. Padahal kecelakaan kerja itu malah kalau ditilik dari persyaratannya itu sebenarnya lebih mudah BP Jam Sostek ya. Jadi cuma sekali tapi nanti bisa langsung seterusnya berbeda sampai episode sampai selesai. Betul sekali. Dalam satu kasus. Jadi dapat kita simpulkan untuk perbincangan kali ini bahwa Rumah Sakit Ortopedi itu dapat melayani untuk kasus kecelakaan kerja, kemudian nanti juga masa waktunya nanti tidak terbatas sampai sembuh. Kemudian untuk pelayanan di sini juga Pak Narno dan timnya dari PSM Rumah Sakit Ortopedi Surakarta nanti juga akan siap membantu dari awal sampai selesai. Nanti juga ada di Rumah Sakit Ortopedi pun nanti bisa pelayanan pembuatan alat bantu, tangan palsu, kaki palsu dan lainnya. Nah, Pak Narno, untuk penutup saja ini, kayaknya sudah lengkap nih pertanyaan jawaban dari Pak Narno. Tipsnya untuk Pak Narno, mungkin kasus yang sebelumnya pernah terjadi, kemudian nanti ada kendala atau mungkin sulit ditangani. Nah, mungkin tips-tipsnya untuk sahabat RSO atau sahabat atau keluarganya yang mungkin mengalami kecelakaan kerja atau pernah mengalami kecelakaan kerja. Kira-kira tipsnya seperti apa supaya nanti bisa mendapatkan pelayanan maksimal di Rumah Sakit Ortopedi sendiri? Ya, baik, untuk sahabat sehat bahwa dalam kaitan bekerja kan memang sebenarnya sudah kita hati-hati ya. Tentunya qadarullah lah, misalnya terjadi kecelakaan kerja nggak usah panik, pokoknya langsung aja nanti menuju ke PLKK. Rumah sakit terdekat. Tentunya kalau misalnya nanti mungkin tidak bisa tertangani, bisa dirujuk ke Rumah Sakit Ortopedi karena Rumah Sakit Ortopedi kan kita kan tipe A, jadi rujukan di seluruh Indonesia bisa masuk ke Rumah Sakit Ortopedi, dan kita melayani kaitan pasien kecelakaan kerja kan banyak ya dari seluruh Indonesia ada. sudah ke Rumah Sakit Ortopedi seperti itu. Kemudian yang perlu diingat bahwa untuk sahabat sehat ya bahwa jadi gini, lebih baik proteksi diri. Jadi kalau untuk kaitan hal-hal pekerjaan tidak hanya ikut di karyawan swasta atau di perusahaan atau dan sebagainya. Untuk pekerja mandiri pun bisa untuk memproteksi diri dengan ikut program BP Jam Sostek. Jadi bisa sendiri Pak ya, bisa mandiri ya. Bisa mandiri. Nanti tentunya apabila terjadi hal-hal atau kecelakaan kerja nanti sudah ada penanggungnya ya Pak. Jadi kalau mungkin terkadang kan ada pekerja lepas, itu mungkin lebih baiknya memang dengan apalagi dengan resiko kecelakaan tinggi, memang lebih baiknya mempunyai asuransi untuk jaga-jaga seperti itu lebih baiknya Pak Narno ya. Baik, mungkin informasinya itu saja Pak Narno. Terima kasih atas kesediaan hadir ke sini. Untuk sahabat sehat RSO mungkin ada pertanyaan lainnya atau
ingin informasi yang lebih jelas bisa menghubungi kami melalui sosial media kami atau mungkin lebih cepatnya melalui extension telepon kami di 0271 714458. Nanti untuk pertanyaan akan bisa kami jawab sesegera mungkin. Jangan sungkan, mungkin nanti memberikan informasi lebih lanjut. Untuk sahabat CRRSO, sehat selalu dan tetap ikuti Orto Podcast.